semua, apa kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sedang sakit? Tidak. Semangat belajar? Semangat. Hari ini gimana perasaannya? Semangat. Ada yang sedih? Siapa yang sedih? Sedih karena hujan. Oke, kita ketemu lagi hari ini hari apa? Selasa. Sebelum kita belajar, kita sama-sama berdoa. Kita minta pada Tuhan, pada Allah supaya hari kita selalu diberi doa mulai. Semoga kita bisa menjadi yang seperti itu, oke? Ya. Oke, seperti biasanya hari ini kita akan membaca Asmaul Husna. Mari kita semua fokus pada pikiran, memfokuskan diri mendapat manfaat dari kedekatan kepada Allah. Oke, ya. Semua sudah membawa catatan Asmaul Husna? Selesai. Apa yang kalian rasakan setelah membaca Asmaul Husna? Merasa tenang, merasa nyaman. Ada lagi? Merasa aman. Lebih semangat tidak untuk belajar? Oke, ini tujuan belajar kita hari ini. Apa ini? Memahami manfaat keberagaman wirausaha. Yang kedua, apa tuh? Itu memperkenalkan, betul, mempengaruhi orang lain. Kira-kira bisa tidak? Bisa, pasti bisa. Ya, oke. Kita buat kesepakatan. Apakah kalian bersedia menjadi aku yang terbaik hari ini? Bersedia. Oke, sekarang kita sepakati sama-sama ya. Bagaimana supaya caranya kalian bisa menjadi yang terbaik di hari ini? Belajar yang giat. Oke, ada lagi? Bersikap sopan. Bagus. Ada lagi? Belajar penuh semangat. Wah, hebat ini. Jadi yang akhir pembelajaran kita akan cek. Kira-kira bisa tidak kalian menjadi diri yang terbaik? Siap? Insya Allah siap. Berangkat dari niat diri sendiri. Kalian yang bisa mengatur diri kalian sendiri. Kalian yang bisa mengelola diri kalian supaya bisa menjadi yang terbaik. Bukan karena semuanya ya, tapi karena diri sendiri. Oke, siap? Siap, lanjut. Apa ini? Pernah kalian pelajari sebelumnya? Poster, oke. Buklet. Apa lagi? Cina, cengkeh, dan kelapa sawit. Bisa diekspor? Bisa. Berarti ada peluang wirausaha tidak? Oleh pemiliknya, kegiatan wirausaha menghasilkan beragam kebutuhan masyarakat. Bagaimana dengan lingkungan kita? Apakah ada keberagaman usaha di sini? Ada. Banyak. Burung ya. Oke, terus gimana cara kita menyikapi adanya keberagaman wirausaha ini? Sikap kita seharusnya kita didapat dari mana informasinya? Jadi kalian sudah bawa HP, silakan gunakan untuk mencari informasi gitu ya. Boleh Google, boleh video, boleh apapun, silakan nanti kalian boleh mencari sendiri. Ya, didiskusikan dengan
dari internet, bisa dari artikel di sana Quran sudah menyimpan artikel tentang manfaat, bisa diambil untuk bahan bacaan. Atau kalian bisa mengambil buku paket yang ada di rak buku. Semuanya mengambil buku untuk Makasih. kalian baca. Ya, manfaatnya manfaatnya. Yang menurutmu benar, jadi informasi yang kira-kira lebih bagus yang mana? Kamu bisa cross check apakah di informasi lain ada seperti itu, yang lebih bagus yang mana? Ada lewat HP. Boleh bu. Ya, ini kemana ya? Ada banyak wirausaha. Ada apa saja ini? Enggak diberkahi boleh nggak? Agak berdua. Ya supaya menarik. Boleh. Harus diberkahi tapi supaya menarik kamu. Ya aku. Hasil dari reklame kampanye kalian pada teman kalian yang berbeda kelompok. Silakan cari satu teman dengan beda kelompok selama 2 menit. Silakan saling manfaat bagi masyarakat menemukan kerja yang berkondisi tempat wirausaha, mengurangi pengangguran, memenuhi kebutuhan manusia yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Tuhan, mengurangi pengangguran. Sudah? Apakah semua sudah mengkampanyekan hasil diskusinya pada teman-temannya? Ya. Bagaimana rasanya? Ini ada yang dapat 7, ada yang dapat berapa? 6, ada yang 1. Yang paling diingat 1 bu apa? Mengurangi pengangguran. Ada lagi? Mencukupi kebutuhan. Apa ini? Ambil HP bu. Ya, ambil HP-mu saat kita kuis. Oke, silakan dikeluarkan HP-nya. Ya. Ini di dan melahirkan. Cepetan. Beragam, bermanfaat atau tidak? Banyak atau tidak? Banyak. Apakah kalian ingin menjadi wirausahawan di kemudian hari? Ingin sekali. Ingin sekali. Mudah-mudahan bisa ya.
Hari ini saya melaksanakan pembelajaran sosial emosional yang berdiferensiasi di kelas saya. Sebelumnya, saya melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar murid saya. Kemudian, saya merencanakan pembelajaran yang akan saya laksanakan. Saat merencanakan pembelajaran sosial emosional ini, saya merasakan perasaan yang bercampur. Saya merasa sangat bersemangat. Saya merasa optimis dan saya menaruh harapan yang besar pada terlaksananya pembelajaran yang saya rencanakan sehingga tujuan pembelajaran yang saya rencanakan dapat berjalan dengan baik. Tetapi di lain sisi, saya juga merasa ada perasaan khawatir. Saya khawatir jika pembelajaran yang telah saya rencanakan tidak dapat berjalan dengan maksimal seperti halnya pada rencana. Setelah saya melaksanakan pembelajaran dan saat melaksanakan pembelajaran, saya merasakan ada energi positif yang mengalir dalam diri saya dan dari diri murid-murid saya. Saya merasa bersemangat, saya merasa gembira karena saya melihat sisi lain dari murid-murid saya selama proses pembelajaran. Saya merasa pembelajaran yang telah saya rancang telah berjalan sesuai yang diharapkan dan telah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan sebelumnya. Dulu, sebelum saya melaksanakan pembelajaran sosial emosional, saya seringkali merasa kesulitan saat mengelola murid di kelas. Saya kesulitan membuat murid saya untuk menyampaikan ide, gagasan terkait lingkungan dan masyarakat di sekitar mereka. Saya juga kesulitan membuat anak-anak atau murid saya bisa menyampaikan pendapat atau gagasan mereka. Murid saya cenderung kurang suka atau kurang senang melakukan interaksi dengan orang lain. Jika memang harus berinteraksi, mereka lebih suka melalui permainan atau yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Dulu, saya merasa kesulitan mengelola kelas karena saya merasa saya belum bisa membuat murid saya menyadari posisi dirinya. Menyadari posisi bahwa mereka adalah seorang pembelajar, menyadari posisinya bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat yang harus ikut serta dalam kepedulian terhadap lingkungannya. Setelah melaksanakan pembelajaran sosial emosional, saya melihat ada perubahan dari diri murid saya. Selain tujuan pembelajaran yang sudah tercapai, murid saya menjadi lebih bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran. Dengan pembacaan Asmaul Husna sebelum memulai pembelajaran, murid-murid saya menjadi lebih fokus, menyadari dirinya bahwa mereka adalah makhluk Tuhan dan mereka harus berdoa agar mereka mendapatkan manfaat dari pembelajaran atau kegiatan apapun yang mereka lakukan. Dengan demikian, anak-anak menjadi lebih tenang, lebih fokus, dan menjadi lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran. Kegiatan untuk membuat kesepakatan menjadi diri saya yang terbaik, membuat anak-anak dapat mengelola dirinya dengan baik selama proses pembelajaran. Anak-anak bersepakat untuk lebih semangat belajar, melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran, dan untuk saling menghormati. Hal ini melatih keterampilan sosial dan keterampilan relasi pada diri mereka. Anak-anak dapat mengelola diri mereka
sehingga mereka mendapatkan hasil terbaik sesuai yang mereka inginkan, yaitu diri saya yang terbaik. Kegiatan berkampanye yang dilaksanakan di kelas membuat anak-anak menjadi bisa menyampaikan apa yang dipikirkannya, apa ide-idenya untuk menyampaikan manfaat dari keberagaman yang ada di lingkungan mereka. Mereka menjadi menghargai keberagaman di lingkungan mereka. Anak-anak menjadi lebih menghargai apa ide dari teman-temannya. Dan anak-anak berlatih berkomunikasi sehingga mereka terlatih kompetensi kesadaran sosial dan kompetensi relasinya. Berdasarkan hasil kegiatan pembelajaran hari ini, saya merasa sangat bahagia, sangat senang, dan saya merasa bahwa pembelajaran hari ini cukup berhasil. Walaupun pembelajaran hari ini pasti belumlah pembelajaran yang maksimal, masih perlu ada perbaikan, penyempurnaan, sehingga pembelajaran-pembelajaran di kemudian hari dapat lebih bermakna, dapat lebih meningkatkan kompetensi murid-murid, baik kompetensi kognitif, motorik, sikap, dan kompetensi sosial emosional mereka. Rencana perbaikan yang saya rancang, yang pertama adalah saya akan lebih banyak mengeksplorasi lagi teknik-teknik dalam membelajarkan atau menyampaikan kegiatan pembelajaran sosial emosional, sehingga anak-anak atau murid saya lebih terasah dan terlatih lagi kompetensi sosial emosionalnya, sehingga nantinya diharapkan mereka dapat berada di lingkungan masyarakat dengan keadaan siap menyadari potensi seluruh dirinya. Saya akan berkolaborasi, bekerja sama dengan rekan sejawat dalam membuat dan merancang pembelajaran yang meningkatkan kompetensi sosial emosional, berdiferensiasi, dan berpihak pada murid. Saya juga akan lebih banyak untuk berdiskusi kepada murid tentang apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, dan kegiatan seperti apa yang seharusnya mereka lakukan.